Welcome back everyone, so Kal Green Tutorial, dan kali kita bakal bahas bagaimana cara kita mendapatkan cinematic vintage film look. Belakangan lagi cukup viral banget gitu ya, atau bukan cukup sih, sebenarnya viral banget di sosial media. Mungkin teman-teman yang tahu creator film atau filmmaker di Indonesia juga pasti ada yang pakai ya looks yang kurang lebih sama seperti ini gitu ya. Dan kita langsung mulai aja dengan cepat. Di sini teman bisa lihat gue udah bikin 8 note. Jadi di sini ada satu hal yang gue pengen bilang dulu sebelumnya buat teman-teman. Di sini lat note ini harus selalu paling belakang ya, karena gue mau lat note atau let's say layer lat ya. Jadi gue mau layer lat ini ada di paling atas ya, menimpa efek-efek yang lainnya seperti glow, contrast, color dan lain-lain. Gue mau lat ini menimpa layer yang lainnya gitu ya. Bahasa simpel lah gue gitu, jadi ya mau gak bisa mengerti gitu ya, supaya penggunaan lat ini lebih efektif gitu ya. Jadi nggak terganggu gugat gitu bahasa kita gitu ya. Oke, kita langsung mulai lewat CST atau color space transform. Jadi kita klik efek. Di sini gue udah ketik ya color space transform, kita drag. Dan di sini gue bakal ganti input gamma dan output gammanya doang ya. Di sini karena gue pakai Blackmagic Pocket 6K, jadi gue bakal pakai Blackmagic Design Film Gen 5, dan berikutnya output gamma gue bakal ganti ke Arri Lock C3. Sebenarnya tipikal kalau kita mau buat film lock itu biasanya tipikalnya ya, gue pakai Cineon Film Lock. Tapi untuk kali ini gue lebih ngerasa Arri Lock C3 lebih cocok ya untuk footage yang sekarang gue pakai ini ya. Jadi teman-teman bisa pakai yang tipikal kita sering pakai, yang gue sering pakai gitu ya, Cineon Film Lock gitu ya. Dan juga teman-teman jangan lupa juga input gamma, karena seperti yang gue mention tadi gue pakai Blackmagic Pocket 6K. Kalau teman pakai Canon ya Canon, kalau Sony ya Sony gitu ya, menyesuaikan ya, jangan ikut-ikutan gitu biar nggak aneh hasilnya gitu ya. Oke, berikutnya kita ke lat. Di sini gue tinggal klik kanan, lat, terus film look, dan di sini gue bakal pilih. Di sini ada 3 pilihan untuk Kodak ya, D55 yang paling hangat dan D65 yang paling dingin ya. Di sini gue mau yang paling hangat karena gue mau look di akhir looknya gue mau lebih kelihatan kayak summer gitu ya, lebih hangat gitu ya, karena ini kebetulan footage ini gue shoot waktu pertengahan bulan Agustus, jadi panas banget gitu ya. Gue mau vibe-nya tuh hangat gitu ya. Oke, berikutnya kita ke color. Dan di color di sini gue bakal ganti di RGB mixer ya. Di sini ya ada 3 titik di sini ya, 3 lingkaran. Terus red output gue naikin, green output juga, dan blue output. Nah, jadi gue sudah membalikkan warnanya gitu ya. Di sini gue udah balikin warnanya gitu. Oke, jadi ini sebelum dan sesudah ya. Itu tadi, jadi ini pucet ya. Ini masih agak lock. Kita cuma kasih lat doang, dan sekarang boom, kita balikin warnanya gitu. Oke, dan kita tinggalin color node untuk sekarang, kita ke contrast. Nah, terus di primary color wheels kita bakal main-main di gamma dan gain aja. Berikutnya gue pengen turunin gammanya ya. Terus gain gue naikin sedikit aja ya. Gue nggak mau footage gue kelihatan terlalu terang, jadi gue tetap perhatiin di waveformnya nggak mau terlalu tinggi ya, karena gue nggak mau terlalu terang, karena gue nggak, untuk kasus sekarang ini gue nggak mau karena kurang bagus ya kelihatannya ya, nggak gitu dramatis gitu ya. Oke, berikutnya kita ke lock wheels. Di sini gue main di midtones. Di midtones gue naikin biar si bagian skin tone-nya atau bagian yang nggak terlalu gelap dan nggak terlalu terang itu lebih pop gitu ya. Jadi overall footage-nya juga bisa lebih pop kelihatannya gitu ya. Jadi itu yang gue mau. Oke, berikutnya gue ke curves. Di sini kita bakal, di sini ada titik 3 ya, klik di sini terus editable splines, dan klik di sini dan tarik
gue mau agak lebih gelap dikit ya, dan klik di sini juga. Ini untuk shadow, gue mau shadownya lebih minim gitu ya, sedikit lebih minim gitu di bagian shadow. Alright, nah jadi ini gue udah puas dengan overall looks-nya, dari kontrasnya nggak gitu terlalu kontrasti gitu ya, dan overall seimbang menurut gue gitu ya. Dan gue masih perhatikan di waveformnya juga, ini gue udah suka ya. Jadi secara overall ya. Berikutnya kita ke color, terus di color kita bakal di color wheels, lagi-lagi kita bakal main di gamma dan gain ya untuk sekarang. Untuk gamma mungkin gue pengen ke lebih warm kali ya. Terus ke gain kita ke sebaliknya, ke arah berlawanan ya, ke arah mungkin antara hijau sama biru di sini ya. Oke, berikut kita main di color lock wheels, lagi-lagi mid-tone saja ya. Mid-tones gue pengen ke arah hangat, karena seperti yang gue bilang gue pengen warna hangat gitu ya. Berikutnya di shadow gue pengen ke arah warna dingin, karena biasanya tipikal film lock itu dia bagian shadownya dia cenderung warnanya ke biru-biruan ya. Memang ada kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih sebenarnya, seringkali juga mereka ke warna yang cukup ke warna yang hangat seperti ini ya misalnya. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang bener gitu, nggak ada yang salah atau bener ya. Jadi teman-teman kalau mau misalnya pengen warna hangat lah bagian shadownya, silahkan. Tapi kali ini gue mau warnanya agak ke biru-biruan ya. Jadi nggak ada yang salah ataupun bener ya. Mungkin kita bakal balik ke kontras. Gue mau kontrasnya mungkin lebih kuat dikit kali ya. Dan balik lagi ke gamma, mungkin gue pengen lebih ke gain mungkin lebih gamma ya, bukan gain. Jadi mungkin gamma lebih tinggi dikit, nah seperti ini ya. Nah seperti ini. Oke, kita balik ke color. Alright, sepertinya gue udah cukup puas dengan looks-nya. Mungkin kita sedikit main-main di offset. Coba ya kita cari yang sentuhan terakhir. Kalau teman-teman misalnya mau overall looks-nya lebih dingin, di offsetnya mungkin bisa tarik ke arah warna dingin ya. Seperti ini ya. Jadi skin tone-nya tetap terjaga warna skin tone-nya. Tapi overall seperti bagian shadow-nya dan bagian seperti kaca di sini atau gitar case-nya lebih ke dingin gitu ya. Jadi teman-teman bisa bebas ya. Tapi di sini lagi-lagi gue mau yang warm, jadi gue nggak ganti bagian offset ya. Offsetnya gue reset. Oke, nah jadi seperti itu. Berikutnya kita ke vignette. Vignette kita custom, kita ke Windows di sini ya. Terus klik di sini. Kita gedein, kita atur. Kalau teman-teman mau misalnya lebih gede seperti ini nggak apa-apa ya. Jadi bebas ya. Tipikalnya, tapi kalau gue tipikalnya biasanya seperti ini ya buat vignette ya, biasanya dipasin gitu ya. Tapi kalau kadang-kadang gue juga bisa lebih gitu ya, keluar garis. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar lagi. Dan jangan lupa klik ini. Berikutnya gue mau bagian sini, lupa dimatiin dulu editable splines kita matiin. Kita turunin bagian midtones-nya, dan bagian shadow-nya menurut gue terlalu kuat ya. Jadi bagian sini, terutama bagian di sini ya, bagian tembok besinya nggak enak dilihat ya, sama di bagian sini nggak enak dilihat menurut gue. Jadi bagian shadow gue mau minimin sedikit gitu ya. Mungkin juga bagian sini juga sedikit aja dikatasin. Oke, gue udah cukup puas dengan vignette yang gue buat. Berikutnya kita ke grain. Di sini grain tinggal ketik aja film grain, kita drag. Di sini gue nggak bakal ganti banyak ya, jadi mungkin gue ganti 16 mm ke 16 mm 250D ya di sini. Dan mungkin teman-teman nggak bisa notice ya karena di YouTube, tapi bisa perhatikan di waveformnya ya. Di sini kita coba full screen ya, teman bisa lihat. Di sini mungkin lihat, ini bukan noise ya. Noise dan grain itu bisa kelihatan agak sama ya, tapi mereka beda. Grain ini mereka nggak merusak footage, tapi justru lebih kelihatan lebih artistik dan film gitu, lebih sinematik justru ya. Di banyak kasus gitu. Jadi seperti teman-teman mungkin bisa lihat ya, di sini gue udah puas banget dengan jumlah grainnya dan juga overall kayak size-nya. Jadi gue nggak perlu ganti settingannya. Berikutnya kita ke glow.
kondisi pengen ada pakai glow dikit biar lebih smooth gitu ya. Shine saltnya kita naikin. Berikutnya lagi-lagi di composite type-nya biasanya selalu ya di soft light ya. Terus di sini global blend-nya gue mau lebih turun gitu ya. Jadi mungkin 50% ya, jadi 550 kali ya. Nah gitu. Oke, jadi ini tanpa glow sudah glow ya. Nah ini gue udah puas banget ya. Jujur gue udah puas banget dengan overall lah. Jadi ini simple banget caranya. Jadi buat teman-teman mungkin yang suka vintage film look yang lagi viral banget gitu ya, bisa digunakan metode yang gue pakai ini. Ini cara simple banget, menurut gue simple banget ya, nggak makan waktu banyak. Mungkin kalau teman-teman misalnya pengen lebih banyak color, bisa ya ke color node, terus bisa tambahin color boostnya atau saturasi ya. Kita coba ya 60 let's say misalnya. Kalau teman-teman mau lebih color lebih ada ya, atau mungkin pengen warnanya lebih soft gitu ya, bisa di minus 40 mungkin ya. Oh sorry, minus 40 nggak ada, maksudnya 40. Jadi lebih soft warna gitu ya. Jadi ya sesuai, teman-teman bisa menyesuaikan aja gitu. Jadi itu cara simple untuk mendapatkan vintage film look yang viral. Gue udah ngomong berapa kali ini ya, dengan kata-kata yang sama ya. Jadi itu aja untuk tutorial kali ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, and happy study.